Salam saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini virus corona belum habis dan kita ketahui bersama kondisi negara kita semakin hari semakin tidak kondusif. Karena apa? Banyak daerah yang mengadakan lockdown dan kemudian hampir ekonomi yang ada di Indonesia ini melambat. Banyak orang yang kemudian di PHK, tetapi tidak sedikit juga orang yang nekat karena kampung tengah ini harus diisi. Dan beberapa waktu ini ada banyak sekali kita dengar orang-orang yang nekat dan kemudian ditangkap oleh karena dia berusaha untuk mencuri dan melakukan kejahatan. Dan ini memang benar terjadi saat-saat ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menyikapi hari-hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Haruskah kita kemudian menurunkan standar iman kita dan kemudian kita lebih mementingkan diri kita sendiri dan tidak peduli kepada orang lain? Nah, saudara yang saya kasihi, saat ini saya mau berbicara mengenai Elia dengan janda Sarfat. Nah, pada waktu itu setelah Elia mengalami kekeringan di sungai Keret, Elia pada waktu itu minta air pada perempuan itu. Dia mengambilkan air, tapi sayangnya sebelum dia sampai, Elia kemudian memerintahkan kepada janda itu membuatkan sepotong roti kecil untuknya. Nah, ketika janda ini mendengar untuk dibuatkan sepotong roti, pikiran dan hati perempuan atau hati janda ini kemudian mulai terusik. Kenapa, saudara? Dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ia hanya memiliki segenggam tepung saat ini dan sedikit minyak di dalam kulitnya. Dan dia katakan, ini aku sedang mencari kayu api atau kayu bakar, aku akan memasak dan kemudian kue ini akan habis saya makan dengan anak saya, dan setelah itu aku akan mati. Nah, saudara yang saya kasih, dahsyatnya pada waktu itu Elia mengatakan, jangan takut, ya, pulanglah, buatlah seperti apa yang aku katakan, dan kemudian bikinkan aku roti kecil itu. Apakah perempuan ini kemudian berangkat? Belum. Melihat perempuan ini mungkin masih gundah dan ragu, kemudian dia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, dia katakan di ayat yang ke-14, tepung dalam tempayan itu dikatakan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan kemudian seperti yang tertera di dalam ayat yang ke-14 tadi ini, lalu pergilah perempuan itu, saudara yang saya kasih. Seharusnya demikian sebagai orang percaya. Di dalam situasi yang serba sulit seperti ini, saya tahu karena saya juga mengalaminya. Mungkin di dapur saudara sudah tidak ada lagi tepung, tidak ada lagi minyak yang bisa dimakan atau yang bisa diolah dan kemudian dibuat makanan. Atau mungkin saudara, tabungan saudara sudah menipis. Bahkan mungkin hari ini saudara sudah tidak bisa makan lagi. Bagaimana? Apakah kemudian kita akan menurunkan standar iman percaya kita? Perempuan ini tadi, meskipun dia mengetahui dirinya kekurangan, tetapi ketika dia mendengarkan firman yang diucapkan oleh Elia pada waktu itu, dia pergi dan berangkat untuk membuatkan tepung. Dan yang terjadi, saudara, benar, ketika kita firman Tuhan, kasih karunia Allah tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Itu yang dialami oleh janda Sarfat pada waktu itu. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita kekurangan saat ini, tetapi apakah kemudian kita menjadi egois dan kemudian diam diri dan tidak lagi peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit, dan kita tahu sama seperti halnya janda Sarfat tadi, di dalam masa-masa kesulitan seperti itu, tetapi dia masih bisa menolong orang lain, di mana dia menuruti perintah Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi standar kehidupan kita, dan biarlah firman itulah yang akan tinggal di dalam kehidupan kita.
Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, jangan menurunkan standar iman kita. Tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan seperti ini, karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan dan percayalah kepada firman-Nya, maka Allah akan bertindak. Amin.